Bagi anak Abah atau pendukungnya, Anies Baswedan adalah pahlawan, bahkan mungkin dewa dan dipuja-puja. Retorikanya selalu diulu-ulukan. Dia dianggap sebagai sosok paling pintar di Indonesia, sehingga paling layak menjadi presiden. Padahal Anies sebenarnya hanya seorang yang penuh ambisi atau nafsu kekuasaan dan pintar memainkan tipu muslihat. Kalau mematikan demokrasi tiga itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. Satu, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Masjid UGM, tempat ibadah, tempat suci. Tapi kenapa jadi panggung politik? Anies Baswedan, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo muncul di sana dalam acara Ramadan Public Lecture. Apakah ini murni kajian agama? Atau ada agenda tersembunyi? Kenapa masjid, tempat ibadah, malah dijadikan ruang politik? Masjid bukan milik partai, masjid bukan milik calon tertentu, masjid adalah tempat ibadah, bukan ruang kampanye terselubung. Tidak semua jamaah mendukung satu calon, tidak semua jamaah punya pandangan politik yang sama. Rasulullah sudah mewanti-wanti, akan datang suatu kaum di akhir zaman yang duduk-duduk di masjid, mereka berbincang-bincang tentang dunia. Janganlah kalian duduk bersama mereka, karena Allah tidak membutuhkan mereka. Anies Baswedan sepertinya masih menyimpan dendam kepada Prabowo Subianto karena kalah saat Pilpres 2024. Anies juga tampak belum move on dari kekalahan telak di Pilpres itu. Terbukti dengan pernyataan Anies baru-baru ini yang menjadi pro kontra, yaitu ketika Anies memberikan kajian Ramadan di Masjid Kampus UGM Senin 3 Maret baru-baru ini. Yang banyak menuai kritik karena dalam kajian Ramadan itu mulai berubah menjadi kritik politik dan kampanye untuk 2029. Anies menyinggung Prabowo dengan meminta kepada hadirin agar tidak salah lagi memilih presiden di pemilu 2029. Dia minta jika pemilu lagi harus pilih yang benar. Walaupun Anies tidak menyebut nama Prabowo, tapi jelas-jelas presiden saat ini adalah Prabowo. Dan berarti presiden saat ini bukan presiden yang benar. Secara tidak langsung juga Anies menyeratkan bahwa dirinya calon presiden yang benar, bukan yang lain. Sedangkan singgungan kepada Jokowi, Anies mulai dengan membicarakan soal demokrasi. Menurut Anies, ada 3 cara untuk mematikan demokrasi, dan itu sudah dipraktekkan. 1. Mengganti aturan main. 2. Menyingkirkan lawan politik. Dan 3. Menguasai wasit. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Soal aturan main ini, Anies mungkin ingin menyinggung soal putusan MK 90 yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres. Putusan ini dituduhkan ada campur tangan Jokowi dan paman Gibran. Diketahui putusan ini makin banyak disorot ketika Prabowo Gibran menang. Baik kubu Anies dan Ganjar kala itu sama-sama mempersoalkan putusan tersebut. Padahal putusan tersebut bersifat norma dan mengikat ke semua pemuda, bukan hanya untuk Gibran. Dengan putusan itu akan banyak anak muda punya kesempatan maju di Pilpres 2029. Tapi Anies mungkin lupa, ada juga perubahan aturan MK yaitu putusan 60 yang menguntungkan Anies dan PD Perjuangan saat di Pilkada serentak. MK dengan putusan itu menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah yang membuat Anies bisa dicalonkan di Jakarta. Tapi sayangnya PD Perjuangan memilih Pramono Anung. Jadi Anies menurut saya membuat standar ganda. Kalau merugikan dirinya disebut menghancurkan demokrasi.
Tapi kalau menguntungkan dirinya disebut demokrasi ditegakkan dan MK dipuji Anies setinggi langit. Kedua, soal menyingkirkan lawan politik. Anies mungkin ingin merujuk dirinya yang tidak bisa maju di Pilkada Jakarta. Padahal tidak ada yang menyingkirkan dirinya. Soal dia tidak dicalonkan PKS sebenarnya sudah jelas alasannya karena Anies tidak mampu melobi partai lain. Karena PKS sudah mengaku siap mencalonkan Anies asalkan Anies mendapatkan dukungan partai lain. Tapi sampai batas waktu atau deadline kesepakatan, Anies tidak mampu meyakinkan partai lain. Akhirnya PKS pindah dukungan. Ketika ada putusan 60, Anies juga sebenarnya bisa maju lewat PD Perjuangan. Tapi sayangnya lagi, Anies tidak mampu melakukan lobby politik dan meyakinkan PD Perjuangan. Dan Megawati lebih mencalonkan kader sendiri, yaitu Pramono Anung dibanding Anies. Jadi sekali lagi sebenarnya karena kelemahan Anies dalam melakukan lobby politik. Anies tampaknya ingin dirinya ada di atas partai-partai, sehingga harus partai yang meminang, bukan dirinya yang aktif melobi. Dengan kasus ini, Anies juga disebut pemalas, karena hanya ingin dicalonkan tapi tidak mau berusaha untuk mendapatkannya. Ketiga, soal menguasai wasit. Anies sepertinya ingin menyinggung KPU dan Bawaslu saat Pilpres 2024. Karena salah satu alasan kubu Anies menolak hasil Pilpres sampai menggugat ke MK karena menuduh KPU dan Bawaslu tidak adil. Jadi sangat kelihatan jelas Anies ingin menyalahkan pihak lain yang menyebabkan kekalahan dirinya. Anies memang pintar berretorika dan meyakinkan orang lain. Tapi bagi saya, Anies tidak lebih dari seorang yang memiliki nafsu politik untuk berkuasa. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejak Anies sejak menjadi Menteri Pendidikan. Dia memuji-muji Jokowi. Tapi ketika diganti karena tidak becus bekerja, Anies mulai menyerang Jokowi. Ketika juga Anies menjadi Gubernur Jakarta, dia menghalalkan segala cara dengan politisasi agama agar menang. Dia menunggangi FPI dan PKS agar bisa menjadi gubernur. Tapi ketika berseberangan, Anies tidak segan-segan membuang mereka. Terbukti dengan Anies tidak dicalonkan PKS, Anies mulai manis-manis ke PD Perjuangan. Anies seperti orang yang tidak punya ideologi jelas. Dia dengan mudah saja berubah-ubah ideologi agar kepentingannya dipenuhi. Sayangnya, kata-kata manis Anies tidak mampu mempengaruhi Megawati dan dia gagal maju di Jakarta. Untuk memahami siapa Anies sebenarnya, kita harus mendengar langsung dari orang dekat Anies Baswedan. Muhammad Sobari, mantan bos Anies, mengungkapkan karakter asli Anies. Menurut Sobari, Anies sangat haus kekuasaan. Sobari pernah bercerita bahwa Anies menjadi rektor Paramadina dilakukan dengan nepotisme. Karena saat itu sudah ada rektor Paramadina, tapi karena Yusuf Kala dan paman Anies yang tiba-tiba menjadi rektor Paramadina. Selama menjadi rektor, Anies juga menurutnya tidak ada prestasi apa-apa yang layak dibanggakan. Tapi karena kedekatan dengan Yusuf Kala dan menjadi tim kampanye Jokowi JK, dia kemudian menjadi Menteri Pendidikan. Anak buah saya, ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, saya memberitahu, Paramadina bukan tempatmu. Bukan tempatmu, sama sekali tidak cocok. Karena nama Islam dan keislaman dan gerakan Islam di Paramadina itu tidak akan sama dengan konsepmu. Paramadina itu memiliki sendiri sesuatu konsep pergerakan. Tentu saja bau-baunya ada HMI, tentu saja bau-baunya ada pergerakan-pergerakan. Nah, kau tidak. Jawabannya apa? Ya, aku di sini buntut karena dia anak buahku. Aku di sini buntut. Kalau di Paramadina aku kepala. Itu anunya, supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar dalam statement itu. Itu nafsu kekuasaan, itu the will to power, itu ambisi. Apakah dosa? Ya, kita tidak bisa mengatakan dosa dan tidak dosa. Saya hanya mengatakan itulah dia punya pribadi. Terus di Paramadina, apa yang terjadi di Paramadina? Itu rektor baru sudah terpilih. Tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di dalamnya kira-kira Sudirman Said.
kira-kira ada orang yang disebut pamannya Anies. Jadi ada Sudirman Said, ada orang yang disebut pamannya Anies, ada ya di situ kira-kira JK. Anies itu anak buah, dalam arti tertentu anak buahnya JK, macam gitulah. Kira-kira macam begitu. Apa yang terjadi di Paramadina? Dia tidak mengangkat Paramadina sebagai universitas yang makin maju. Tidak. Karena Anies juga dimarahi oleh Mbak Omi, istrinya Cak Nur almarhum. Kau tidak bisa begini, tidak boleh. Kau belum saatnya, dan seterusnya. Tapi Anies tidak mendengar. Karena itu tadi, kalau aku mendengar Sobari, aku menjadi buntut. Aku tidak akan mendengar, karena aku ingin menjadi kepala. Nah, kualitas dari ambisinya sebagai kepala, itu kualitas macam apa? Saya menjadi rektor, yang penting rektor. Dia tidak pernah mengajar. Jadi orang yang punya gelar akademik dan menjadi rektor, itu jangan disebut sebagai akademisi. Jangan sama sekali. Akademisi itu orang yang mengajar, dosen yang meneliti, dosen yang gigih mengajarkan hasil-hasil penelitiannya dan hasil-hasil bacaannya. Rektor itu birokrat. Yang penting punya gelar akademik. Ya kelarlah itu. Tapi apakah Paramadina yang tidak maju itu rumahnya Anies? Bukan. Anies bukan orang Paramadina. Sama sekali tidak punya kultur Paramadina. Itu satu catatan yang saya maksudkan untuk mengatakan apa adanya. Maksud saya hanya ingin mengatakan apa adanya tentang Anies, dilihat dari sudut itu. Anies juga pernah melakukan tipu muslihat ke Prabowo. Ketika Prabowo mendukung dia menjadi gubernur Jakarta, dia memuji-muji Prabowo dan mengaku selama Prabowo menjadi calon presiden, dia tidak akan maju. Tapi terbukti karena ambisinya menjadi presiden, dia maju dan bertarung dengan Prabowo. Yang paling menyakitkan pendukung Prabowo karena ketika di debat Anies memberi nilai 11 dari 100 atas kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Itu artinya Prabowo tidak kerja apa-apa. Padahal kenyataannya sudah banyak terobosan Prabowo selama menjadi Menhan. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Pak Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Tapi itulah tipu muslihat Anies. Demi ambisinya, dia bisa melakukan apa saja. Secepat kilat, dia bisa melupakan jasa orang lain dan menyerangnya dengan kata halus tapi penuh penghinaan. Bagi saya, Anies saat ini hanya mencari momen atau panggung politik agar namanya kembali menjadi pembicaraan. Catur politik untuk 2029 mulai dimainkan Anies. Karena ingat, Anies ini pintar tapi penuh ambisi dan tipu muslihat. Salam kontra narasi.